Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasna dengan NIM 23075033. Baiklah, saya akan mempraktekkan tugas dari seni kuliner, yaitu membuat lipatan dari daun pisang, yaitu untuk alasan tumpeng. Berikut penjelasannya. Langkah pertama, kita bulatkan daun pisang membentuk bulat untuk alasan nampannya. Setelah itu, kita gunting. Setelah itu, kita taruh bulatan ini sebagai halas pada nampannya. Sekarang kita membuat hiasan di pinggir. Pertama, kita coba bikin segitiga dasar. Nah, pertama-tama silakan dipotong dulu daun pisang sesuai dengan ukuran yang akan kita bikin nanti. Kemudian setelah itu kita bagi dua daun pisangnya. Kemudian setelah itu kita rapikan dulu dan lalu kita gunting. Nah, sekarang kita sudah dapat dua bagian. Nah, kemudian kita rapikan, lalu kita lipat lagi menjadi dua, sehingga kita dapat titik tengah dalam membuat segitiga. Nah, kemudian kita bikin segitiga sesuai dengan titik tengahnya, kemudian dilipat lagi. Nah, pastikan ujungnya bisa rapi supaya kita bisa lebih rapi terlihat. Nah, jadilah segitiga dasar. Kemudian di staples. Nah, kemudian dibikin sebanyak mungkin dan bisa kita pasang di alas untuk tumpeng nantinya. Nah, silakan diisi sampai penuh supaya terlihat lebih bagus dan lebih indah. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita bikin. Nah, kedua, kita akan coba bikin seperti sisik ikan. Sama seperti yang tadi, kita gunakan daun yang berukuran sama, kemudian silakan lihat tutorialnya. Kita lipat menjadi dua, kemudian dilipat bagian sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kemudian setelah itu jadilah seperti ini. Nah, ini adalah contoh model yang kedua. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga kita bikin seperti jari perempuan ya. Jadi ini agak bervolume. Nah, kita bikin seperti ini saja, gulung-gulung saja. Nah, setelah itu kita rapikan. Setelah rapi, kemudian kita staples. Nah, jadilah dia seperti kuku jari. Nah, langkah selanjutnya, ini ada beberapa tutorial dalam pembuatan cara pinggiran untuk alas tumpeng. Nah, ini adalah sisik ikan ya. Jadi sisik ikan dia akan dibentuk seperti sisik ikan. Kemudian kita bikin beberapa. Nah, ini sudah jadi beberapa. Kemudian kita tempelkan satu persatu sehingga dia terlihat seperti sisik ikan. Nah, ini teman-teman. Kemudian di staples lagi. Jadi ini adalah contoh model yang juga simple tapi lebih bagus dari yang tadi. Nah, kemudian ini juga cara untuk membuat bagian yang lain. Ini juga seperti tulang ikan, tapi ini lebih kepada yang lebih rumitnya. Ini seperti kuku ya. Kita bikin beberapa kuku Garuda namanya yang ini. Nah, kemudian kita staples lagi, kemudian kita susun lagi di pinggiran-pinggiran alas untuk membuat tumpeng ya. Nah, ini ada beberapa bagian, jadi teman-teman tinggal tempel saja untuk pinggiran-pinggirannya nanti. Nah, kemudian ini ada beberapa lagi
Nah, ini kuku perempuan ya, tinggal di staples saja, usahakan ini bervolume. Nah, sudah bagus. Nah, kita bikin beberapa, nanti disusun lagi di staples, kemudian diletakkan di pinggir. Ini seperti kipas kuda ya. Jadi kipas kuda dibikin seperti kipas, melengkung, kemudian dibikin seperti ini terus, kemudian dirapikan. Nah, setelah rapi nanti di staples lagi, kemudian dibikin beberapa, jadilah dia seperti tapal kuda. Nah, bikin beberapa bagian. Nah, kemudian ini ada pembuatan bunga kecombrang ya. Kalau untuk pembuatan bunga kecombrang, kita bikin segitiga dasar terlebih dahulu. Setelah itu bikin beberapa, kemudian nanti akan dirapikan. Setelah dirapikan, nanti akan dibentuk beberapa lagi. Nah, ditumpuk menjadi 3, kemudian kita selimut seperti selimut bayi ya. Nah, kemudian di staples ya, kemudian dirapikan supaya terlihat lebih bagus. Nah, jadilah seperti ini. Selanjutnya ini pembuatan kuku Garuda, jadi dibikin seperti ini dulu. Nah, kemudian ini kuku perempuan ganda ya. Jadi seperti ini selalu. Nah, ini seperti kepala kuda ya. Kalau kepala kuda tinggal dibikin segitiganya banyak-banyak, kemudian ditumpuk-tumpuk sehingga dia akan melingkar nantinya. Kalau yang ini bunga anggrek, jadi dibikin seperti daun, dibikin beberapa. Nah, jadilah dia seperti bunga anggrek. Ini pembuatan yang seperti topi petani ya. Seperti kita bikin kapal, kemudian di staples sehingga bikin topi, kemudian disusun ya. Lalu ini membuat ujung dari nasi tumpeng ya, lipatannya seperti ini saja, kemudian dirapikan letak di atas. Ini seperti kipas. Kalau seperti kipas teman-teman sudah bisa semuanya ya, pasti ini lebih mudah. Kita satukan-satukan saja, nanti dia akan disatukan jadi yang lebih indah lagi. Nah, ini ada 3 bagian sehingga dia tampak lebih indah. Kemudian ini pembuatan seperti pita ya. Jadi kita bikin seperti ini. Nah, jadi dapat 2 bagian sekaligus ya. Tinggal ditumpuk-tumpuk saja. Nah, ini cara pembuatan takir sangat simpel sekali. Tinggal kita bikin satu persegi saja, kemudian ditusuk. Karena ini tidak ada tusuk, kita menggunakan jarum pentul saja. Tapi kalau untuk dalam keseharian kita menggunakan tusuk jari ya. Nah, ini cara pembuatan lape ya. Bagaimana cara membungkus lape? Nah, seperti ini biasanya menggunakan. Nah, ini adalah hasil dari beberapa 15 contoh model dalam lipatan daun pisang. Teman-teman bisa praktekkan di rumah supaya nanti hasil makanan kita jauh lebih indah dan lebih enak dipandang dan menggugah selera untuk dimakan nantinya. Ya, ini ada beberapa, ada seperti segitiga dasar, kemudian ada takir, ada kipas, kemudian ada segitiga dasar lagi. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita variasikan dalam membuat hiasan di pinggiran alas untuk membuat nasi tumpeng nantinya, sehingga terlihat lebih cantik dan indah. Nah, begitu teman-teman, silakan boleh dicoba untuk dipraktekkan di rumah. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam berkreasi, dalam memberikan inovasi, dalam memberikan kreativitas untuk membuat hiasan-hiasan. Nah, sekarang saya akan membuat pinggiran dari nasi tumpeng. Kita menggunakan kacang panjang, jadi diberikan sanggahan terlebih dahulu, kemudian kacang panjangnya dipotong satu persatu pendek-pendek, kemudian supaya lidinya tidak terlihat dilapisi dengan pangkal dari kacang panjang ya. Jadi silakan diisi terlebih dahulu sampai lidinya tidak terlihat ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita isi dengan kacang panjang. Nah, ini kita bikin seperti anyaman, dianyam saja supaya
nanti dia seperti keranjang nantinya bentukannya. Nah, tinggal dirapikan-rapikan saja. Kalau ada bagian yang kosong atau bagian yang terputus, kita sambung nanti dengan lidi. Nah, seperti itu terus sampai ke atas sampai habis, disambung lagi supaya dia tidak terputus. Terus disambung, disambung, kemudian dibikin seperti anyaman lagi. Nah, dalam proses pembuatannya memang butuh ketelitian dan butuh kerapian supaya hasilnya juga semakin bagus. Nah, ini adalah hasil dari kreativitas saya. Terima kasih.